Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin rahimakumullah, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpahan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin rahimakumullah, pertama kali kita perkenalkan, kami di sini menyampaikan sebuah materi tentang tema ilmu dan kandungannya. Hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu merupakan usaha untuk mendapatkan pengertian baik dengan cara melihat, mendengar, membaca, dan lain sebagainya. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu seperti sebagai firman-Nya dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ini berarti orang-orang yang hanya bermain-main saja, tidak ada usaha menuntut ilmu, maka dia tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagai umat muslim berusaha keras dalam menuntut ilmu walaupun harus lelah dan jauh dari tempat tinggal. Hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu tidak ada batasan ruang dan waktu. Rasulullah SAW bersabda, Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Al-Hadis. Hadirin rahimakumullah, ini artinya menuntut ilmu bisa dilakukan kapan saja, dari kita kecil sampai kita tua. Maka dari itu, gunakanlah waktu yang ada untuk menuntut ilmu sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad juga mengibaratkan seseorang yang menuntut ilmu seperti orang berjihad fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, Man kharaja fi talibil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'u. Siapa yang keluar pergi untuk mencari ilmu, maka ia berjalan di jalan Allah sehingga kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, dengan begini pahala yang kita dapatkan akan semakin besar dan kesejahteraan yang kita dapatkan tidak hanya di dunia maupun tetapi juga di akhirat. Hadirin rahimakumullah, dengan menuntut ilmu Allah akan memudahkan jalan menuju surga sesuai sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa berjalan di jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, mengapa Allah akan mengangkat mengapa Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu? Karena sah atau tidaknya suatu amal ibadah didasarkan atas ilmu. Seperti contoh sholat, supaya sholat kita sah maka kita harus tahu dan melakukan syarat dan rukun sholat. Untuk mengetahui syarat dan rukun sholat juga dengan menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Karena tanpa ilmu kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Dailami yang berarti, sebaik-baiknya dunia dan akhirat harus dengan ilmu dan sejelek-jeleknya dunia dan akhirat tanpa ilmu. Hadis riwayat Dailami. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis tersebut mari kita bersama untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Selagi ilmu itu bermanfaat bagi kita dan orang lain.
Karena tanpa ilmu kita akan menjadi bodoh, dan jika kita bodoh niscaya kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa satu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Dua, menuntut ilmu dapat dilakukan kapan saja. Tiga, orang yang menuntut ilmu berada di jalan Allah. Empat, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga. Dan lima, orang yang menuntut ilmu selalu berada di dalam kebaikan. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin rahimakumullah, demikian dari kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.